Pemirsa, sebuah perjuangan menuntut keadilan terkadang memang menemui jalan yang panjang dan juga berliku. Dan itulah yang ditunjukkan oleh seorang satpam, yaitu Pak Martin Boyliu, yang menuntut hak-haknya seorang diri selama hampir 1 tahun. Hingga akhirnya perjuangan ini membuahkan hasil dan berbuah sebuah kemenangan. Selama hampir 1 tahun, Martin Boyliu menuntut keadilan atas nasib yang diterimanya. Martin menuntut hak-haknya saat dirinya tidak lagi dipekerjakan sebagai tenaga keamanan oleh PT Sandi Putra Makmur. Martin Boyliu, pria asal Kupang, NTT ini telah bekerja sejak tahun 2002. Namun malangnya, ia diberhentikan sepihak pada tahun 2009 setelah bekerja selama 7 tahun. Ada perjanjian kerja waktu tertentu, itu diperpanjang terus-menerus. Diperpanjang atau diperbaharui terus-menerus, itu berlangsung lebih dari 3 tahun. Undang-undang mengatur hanya boleh 3 tahun. 1 tahun atau diperpanjang paling lama 2 tahun, atau 2 tahun paling lama diperpanjang 1 tahun. Nah, 1 kali untuk 1 tahun. Nah, apabila diberi lebih dari 3 tahun, maka dengan sendirinya dia berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau sudah berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka itulah memberi dasar buruh untuk mendapat uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat 1-4 Undang-Undang 13 tahun 2003. Martin lalu berupaya menempuh jalur hukum. Namun upayanya selalu kandas di tingkat pengadilan industrial dan Mahkamah Agung. Tidak putus asa, Martin pun memberanikan diri untuk mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi seorang diri. Putusan Mahkamah Agung misalnya, itu pada umumnya pekerja atau buruh yang mengajukan gugatan di atas 2 tahun setelah di PHK, itu umumnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Sehingga dasar itulah memberi mendorong kita, kalau kita melakukan upaya mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial tanpa melakukan judicial review ini, pasal 96, maka itu akan berakhir bernasib sama dengan teman-teman yang sudah mengalami nasib serupa. Di rumah kos berukuran 3 x 4 meter di Jalan Wibawa Mukti, Jatinegara, Bekasi ini, Martin memulai semua perjuangannya untuk memperoleh hak-haknya kembali. Kegigihan Martin kini membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan tuntutan pria kelahiran Kupang 39 tahun silam ini melalui putusan yang keluar tanggal 26 Maret 2012. Martin kini menatap masa depan baru. Ia kini bertekad akan memberikan konsultasi dan advokasi kepada rekan-rekannya sesama buruh yang mengalami permasalahan di bidang hubungan kerja. Zaki Haikal. Pemirsa, sendirian berjuang ke Mahkamah Konstitusi. Itulah narasumber saya malam ini, Pak Martin Boyliu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pak, kami ingin mengetahui, awalnya Bapak diberitakan juga sempat pesimis, namun akhirnya memberanikan diri untuk tetap maju judicial review ke MK. Apa yang melatar belakangi sampai Bapak punya tekad ini? Latar belakangnya, yang menjadi latar belakang adalah kita ingin supaya menuntut hak-hak kita. Itu. Dan juga paling tidak dengan langkah kita itu, buruh ke depan tidak lagi mengalami nasib serupa dengan kita. Oke, ini kalau saya lihat profesi Bapak resmi sebagai satpam, ya, dan juga belum mengantongi gelar sarjana hukum. Tapi akhirnya bisa menang di MK, itu bisa diceritakan perjalanannya seperti apa? Perjalanannya memang tentunya dibarengi dengan baca buku maupun di samping saya kuliah di Fakultas Hukum UKI, itu memberi suatu menjadi modal buat saya untuk saya bisa melangkah ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review karena hal-hal yang sudah yang kita alami. Nah, jadi betul-betul hanya dari buku. Apakah ada pendampingan mungkin dari suatu LSM tertentu atau mungkin ada pengacara yang memberikan pendampingan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi betul-betul hanya dari buku saja. Saya dari buku dan juga dari tulisan-tulisan, beberapa tulisan yang saya baca, yaitu Profesor Yusril, itu tulisan-tulisannya waktu judicial review tentang undang-undang kejaksaan, itu juga saya baca, itu luar biasa, dan saya mendapat inspirasi juga tulisan-tulisan Prof. Yusril yang lain. Saya selalu baca. Oke, lalu Bapak juga saya lihat dari perjalanan perjuangan menuntut keadilan juga sempat membantu mediasi, ada rekan-rekan buruh yang di PHK, tapi dengan cara mediasi bagaimana itu prosesnya? Sebetulnya prosesnya dengan mereka cukup mereka menyampaikan kronologisnya dan bukti-bukti, lalu kita menyampaikan oke dudukannya begini dan
kalau bisa tempuh mediasi. Upayakan mediasi dapat mungkin berakhir di mediasi. Jangan naik ke pengadilan. Kalau naik ke pengadilan itu prosesnya panjang dan akan melelahkan. Kalau mau berakhir cepat, tapi kalau mau panjang silahkan pengadilan terbuka. Iya. Lalu bagaimana Bapak melihat teman-teman rekan-rekan buruh lain yang juga selalu menyuarakan aspirasi mereka dengan cara berdemo turun ke jalan? Ya, saya kira hak untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota serikat pekerja merupakan hak setiap orang. Khusus untuk saya pribadi, saya memilih untuk jalur hukum. Karena apa? Jalur hukum tentu kita harus menempuh upaya itu. Apabila jalur hukum sudah kita tempuh dan tetapi memberi kemenangan, tetapi tidak dilakukan juga, baru kita bisa ambil itu. Nah, saya bukan turun kerja bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Oke, berarti Bapak masih percaya dengan wibawa penegakan hukum di Indonesia. Oke, dulu sempat ingin meminta Profesor Yusril sebagai saksi ahli ya. Benar. Tapi akhirnya kenapa tidak jadi? Ya, karena saya sampai ke penerima tamu ya, front desk-nya memang pertama beliau tidak ada di tempat karena sedang kegiatan juga di Maluku waktu itu ya. Jadi saya tidak sempat bertemu dengan beliau, padahal ingin sekali untuk beliau menjadi ahli waktu itu ya. Tapi masih mengidolakan Profesor Yusril? Tetap saya mengidolakan karena beliau sangat cerdas dan tulisan-tulisannya menginspirasi saya. Oke, baik. Kalau begitu kita sambungkan langsung. Sudah ada Prof. Yusril yang bergabung dari sambungan telepon. Selamat malam, Pak Yusril. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak. Bapak, di sini ada narasumber saya, Pak Marten Boelius, seorang petugas tenaga keamanan, seorang satpam tanpa gelar SH yang berhasil memenangkan judicial review di MK. Bapak juga sudah mengikuti kasusnya kan ya, Pak? Bagaimana pendapat Bapak terhadap Pak Marten ini? Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya ucapkan selamat pada Pak Marten. Mohon maaf waktu Bapak datang ke kantor saya sedang di Ambon pada waktu itu. Dan apa yang Bapak lakukan itu sangat baik, sangat bagus ya. Artinya memang sudah saatnya hukum itu mengalahkan kezaliman. Ya, memang kadang-kadang kan orang harus mengerahkan massa, menyampaikan satu tuntutan. Ya, kadang berhasil, kadang tidak. Tapi kalau jalan itu ditempuh seperti yang dilakukan Pak Marten, diajukan ke pengadilan, sendirian pun bisa mengalahkan pemerintah. Dan itu satu hal yang sangat baik ya. Biaya tidak banyak tenaga, tapi kalau putusan Mahkamah Konstitusi siapa yang berani melawannya? Presiden SBY pun tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi memang apa yang diuji oleh Pak Marten itu benar, dan saya sepenuhnya sependapat ya bahwa buruh itu kalau pekerja itu kalau mendapatkan gaji tapi tidak dibayar oleh majikan itu tidak bisa dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Ya, masa kalau 10 tahun tidak dibayar itu nggak boleh lagi minta gajinya. Sementara kan pegawai pekerja sudah menyerahkan tenaganya, pikirannya untuk perusahaan. Jadi sampai kapanpun ya kalau belum dibayar ya bisa dituntut supaya dibayar. Nah, itu adalah hak dari pekerja dan kewajiban dari majikan gitu. Baik, Pak Yusril. Pak Marten, ada yang ingin disampaikan ini langsung sudah berhubungan dengan Profesor Yusril? Ya, terima kasih dukungan dari Prof. Yusril. Walaupun saya tidak sempat bertemu dengan beliau, tetapi saya percaya bahwa tulisan-tulisan Bapak sangat membantu saya dan menginspirasi saya. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak Yusril, kita juga ingin mengetahui apa dampaknya ke depan dengan dimenangkannya judicial review oleh Pak Marten ini bagi nasib kaum buruh di tanah air kita. Ya, beliau itu berjuang sendirian, memohon sendiri ke Mahkamah Konstitusi, tapi keputusannya itu berdampak bagi semua orang. Jadi itulah istimewanya menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu. Satu orang mohon atau 1000 orang atau 1 juta orang sama aja. Hasilnya itu akan dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Jadi dulu saya misalnya menguji tentang cekal kan. Orang dicekal ke luar negeri itu bisa seumur hidup dulu. Asal diperpanjang setiap kali 6 bulan sampai mati. Nah, saya uji. Nah, setelah saya uji, dibatalkan oleh MK. Nah, akhirnya banyak sekali orang-orang yang dicekal ke luar negeri tanpa batas waktu kemudian merasakan manfaatnya. Jadi bagi Pak Marten ya kalau dalam agama Islam ya jadi amal jariah lah, amal kebaikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Baik, terima kasih Pak Yusril sudah bergabung dengan Prime Time News. Ya, selamat Pak Marten, terima kasih banyak. Iya, Pak Marten.
di tengah pemberitaan yang begitu marak tentang mafia hukum, Yeah. juga pesimisme akan penegakan hukum di Yeah. negara kita. Tapi dengan Anda seorang yang boleh dibilang tidak Yeah. punya materi yang banyak, juga tidak didukung dengan kesarjanaan hukum, Yeah. tanpa pengacara pula, Yeah. dan akhirnya menang di MK. Yeah. Apa yang Anda lihat wajah penegakan hukum di Indonesia? Bagaimana harapan kita ke depan? Harapan saya proses yang saya alami yang sangat baik di Mahkamah Konstitusi bisa juga diikuti oleh peradilan umum, dalam hal ini peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung diikuti, karena apa yang saya alami di Mahkamah Konstitusi itu sangat baik dan menurut saya itu sesuatu yang sangat menggembirakan, baik dari sisi pelayanannya, terus pertimbangan hukumnya, itu buat saya luar biasa. Berarti masih ada optimisme ya untuk Saya penegakan tetap hukum di optimis, Indonesia ya? saya tetap optimis. Baik, semoga Ya. optimisme Anda ini juga menular ke semua orang di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih.